Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini ya, bab upaya bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Kalau kemarin itu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa toh pengertian disintegrasi, pengertian integrasi, kemudian hal-hal yang dapat menguatkan integrasi nasional dan hal-hal yang dapat melemahkan integrasi nasional. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk disintegrasi bangsa itu apa, gitu ya. Nah, sebelumnya di sini ada pengantar. Walaupun Indonesia telah merdeka, nyatanya perjuangannya belum berakhir. Perang masih harus berkobar. Selain datang dari penjajah yang ingin merebut kembali Indonesia, bahkan ancaman justru datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi pasca proklamasi kemerdekaan, insya Allah di bab sebelumnya sudah dipelajari ya, bahwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu kita telah merdeka, tapi ternyata masih banyak ancaman dari berbagai kalangan, baik dari bangsa barat termasuk Belanda yang ingin mengambil kembali Indonesia. Makanya ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran Ambarawa, ada Bandung Lautan Api dan banyak sekali. Kemudian cobaan juga datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Nah, kira-kira seperti apa bentuk ini ya, bentuk perlawanan itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang disintegrasi bangsa karena perbedaan ideologi, itu ya. Nah, sebelumnya ideologi apa toh ideologi itu? Nah, ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cita-cita, nilai dasar dan keyakinan yang ingin dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif gitu. Jadi kayak faham atau kefahaman gitu. Nah, faham adapun ideologi di Indonesia itu kita menganut faham Pancasila, ideologi Pancasila gitu ya. Ideologinya Pancasila, ada 5 sila yang dianut gitu. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan dan ibadat dan seterusnya gitu. Nah, disintegrasi bangsa Indonesia karena perbedaan ideologi ini di sini ada tiga pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948, kemudian ada pemberontakan di ITII, dan yang ketiga ada pemberontakan G30 SPKI gitu. Nah, jadi ketiga pemberontakan ini tuh hampir sama, yaitu tentang perbedaan ideologi yang ingin sesuai dengan ideologinya masing-masing dan tidak ingin menggunakan ideologi Pancasila gitu. Ya. Kalau sebelumnya ini kalau PKI Madiun sama G30 SPKI ini ideologinya komunis, sedangkan di ITII itu ingin mendirikan negara Islam, negara dengan dasar keislaman gitu. Nah, untuk pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Nih ya. Pemberontakan PKI Madiun ini latar belakangnya adalah masalah Amir Syarifuddin dan Hatta di pemerintahan, baik dalam urusan jabatan dan pengurangan pengaruh komunis. Dah, maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini ini ya, karena kan pada waktu awal-awal kemerdekaan ternyata ini Amir Syarifuddin ini diangkat sebagai perdana menteri, gitu ya, diangkat sebagai perdana menteri di Republik Indonesia gitu. Tapi pada masa kekuasaannya ternyata Amir Syarifuddin ini gagal mempertahankan Indonesia, yang mana sebelumnya itu kan ada namanya perjanjian Lenggarjati gitu ya. Di perjanjian Lenggarjati, daerah Indonesia yang dikuasai, yang diakui oleh Belanda itu ada Sumatera, kemudian ada Jawa, ada Madura gitu-gitu. Tetapi pada masa Amir Syarifuddin itu ada perjanjian Renville, yang mana justru dalam perjanjian Renville ini Indonesia semakin sempit wilayahnya gitu. Jadi hanya sebagian daerah Jawa dan Madura gitu. Jadi Jawa pun nggak semua, hanya sebagian daerah saja gitu. Nah, kemudian karena Amir dianggap gagal mempertahankan Indonesia, maka Perdana Menterinya pun diganti oleh Muhammad Hatta di pemerintahan, seperti itu. Jadi ada masalah jabatan ini. Nah, selain itu, karena ini ya ternyata
kayak Amir Syarifuddin itu kayak nggak terima, kemudian sakit hati seperti itu. Apalagi pada masa Hatta ini itu ada pengurangan pengaruh komunis di kursi pemerintahan gitu, sehingga orang-orang yang berhaluan komunis, anggota-anggota PKI juga merasa kayak nggak suka sama Hatta, sehingga berbalik menjadi oposisinya Hatta gitu. Makanya Amir Syarifuddin ini membentuk FDR pada Februari 1948 gitu. Nah, selain itu selain anggota-anggota PKI, FDR ini juga beranggotakan ini ya, bahkan dari kalangan tentara gitu, karena kan pada masanya Hatta itu kan ingin melakukan yang namanya ini ya, ada namanya penetapan Presiden nomor 14 tahun 1948 tentang rasionalisasi di bidang ketentaraan gitu. Jadi ada namanya program RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi, sehingga kurang lebih ada 463.000 anggota angkatan bersenjata yang dikurangi gitu. Kemudian ada juga pembubaran TNI masyarakat, bahkan itu kurang lebih ada 90.000 orang yang dibubarkan gitu. Kemudian mereka semua bergabung ke FDR gitu. Mereka semua bergabung ke FDR dan kebanyakan mereka berhaluan komunis setelah itu. Nah, ini ya, kemudian ini setelah ada FDR ini ternyata ada tokoh namanya Musso. Nah, Musso ini ternyata juga gabung di FDR ini. Maka di sini nanti ada Amir Syarifuddin dibantu dengan Musso. Jadi Amir Syarifuddin dengan Musso membentuk ini FDR ini. Gitu. Kemudian jalannya pemberontakan. Pada Juni 1948 melancarkan aksi sepihak di daerah Surakarta, Kediri, Purwodadi yang didalangi oleh Amir Syarifuddin, Musso, Muhammad Hatta Lukman untuk melakukan pemogokan dan penculikan lawan PKI gitu. Jadi ada kayak ini ya, kayak aksi-aksi kayak ini, kayak pemogokan, kemudian aksi-aksi mogok, aksi-aksi provokasi kayak gitu. Jadi kacau gitu, apalagi di Surakarta ini ya. Di Surakarta ini bahkan puncaknya itu pada tanggal 13 sampai 16 September 1948 ada keributan besar di Surakarta, hingga ada tokoh namanya Dr. Muwardi yang meninggal dunia di situ. Dan untuk saat ini Dr. Muwardi dikenang dengan nama rumah sakit di daerah Solo gitu. Kemudian ini ya, September 48 pertempuran terbuka di Surakarta tadi yang menewaskan Dr. Muwardi tadi. Bahkan tidak hanya di daerah Surakarta, bahkan pemberontakan pun juga terjadi di berbagai daerah di sekitar Surakarta, kayak di Klaten. Kemudian di daerah sekitarnya juga ada pemberontakan, ada pembobokan, demo-demo seperti itu. Kemudian pada tanggal 18 September 48 mendeklarasikan Front Nasional, tujuannya untuk mengganti dasar negara dengan komunisme. Soekarno-Hatta dianggap melakukan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris. Nah, ini ya, jadi di sini 18 September 48 ini kayak ada mendeklarasikan ini ya, Front Nasional, kemudian menganggap haluan komunis itu sebagai dasar negara. Bahkan dia sampai menganggap Soekarno-Hatta melakukan kapitulasi dengan Belanda dan Inggris, dan dianggap Soekarno-Hatta itu dianggap menjual Indonesia kepada Belanda dan Inggris seperti itu. Bahkan saking geramnya, saking ininya ya, Soekarno sampai melakukan siaran di suatu radio yang mana isi siarannya itu ini kayak memilih, oke, kalau kamu itu milih komunis atau sama aku, Soekarno-Hatta Indonesia, seperti itu gitu. Dan sehingga di sini banyak yang ini ya, muncul kelompok-kelompok komunis dan muncul kelompok-kelompok yang pro pemerintahan gitu. Kacau sekali di sini.
Kemudian ada 19 September 48 ada Madiun Affairs. Jadi sini dia pertempuran di Surakarta itu ternyata ini ya, di Surakarta ternyata kekuatan komunis berhasil dipukul mundur gitu, sehingga mereka yang beranggotakan komunis akhirnya melarikan diri ke daerah Madiun gitu, ke daerah Madiun. Dan di Madiun ternyata komunis ini berhasil menguasai Madiun dan berhasil mendirikan kekuasaan di Madiun gitu. Bahkan Madiun ini dianggap sebagai pusatnya PKI-nya Amir dan Musso saat itu gitu. Ada peristiwa Madiun Affairs juga, yang mana di tanggal itu Musso dan Amir mendeklarasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Nah, dengan ibu kotanya itu di Madiun, dan bahkan di situ di kursi-kursi pemerintahan di situ ditempatkan orang-orang yang berhaluan komunis, dan orang-orang yang tidak mau tunduk pada komunis akan dibunuh dan disiksa. Nah, kejam sekali memang. Dan setelah menguasai Madiun, akhirnya ini ya, Musso dan Amir dan teman-temannya juga berhasil menguasai daerah di sekitar Madiun, di daerah Jawa Tengah maupun di daerah Jawa Timur itu. Jadi cukup luas sekali kekuasaan ini Republik Soviet Indonesia. Tuh. Kemudian upaya penumpasan. Upaya penumpasannya adalah melancarkan operasi militer di Madiun. Ada divisi Siliwangi 1 dan divisi Siliwangi 2 yang dipimpin Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Nah, di sini akhirnya ini ya, ini ada dua divisi Siliwangi 1 menyerang daerah Madiun dari arah timur, dan divisi Siliwangi 2 menyerang Madiun dari arah barat, kayak ini, kayak mengepung gitu. Jadi kayak mengepung. Kemudian tanggal 30 September 48 berhasil merebut Madiun kembali. Jadi operasi militer ini berhasil merebut Madiun, dan di sini si Musso berhasil terbunuh pada pertempuran ini, dan juga Amir Syarifuddin ditangkap kemudian dihukum mati. Sayang sekali ya, karena kan Amir Syarifuddin kita tahu termasuk tokoh ini ya, tokoh yang penting dalam pemerintahan awal di Indonesia, tapi sayang sekali dia menjadi seorang pemberontak seperti ini gitu. Saya ada gambarnya, di sini ada gambar. Nah, ini ada gambar-gambar. Ini ada Amir Syarifuddin, Kemudian ini Dr. Muwardi seperti ini. Lalu ada gambar Lukman, Muhammad Hatta Lukman. Kemudian ini ada gambarnya Musso, DN Aidit. Ini DN Aidit ini. Kemudian kalau ini gambarnya si Musso. Nah, ini ya. Oke. Ini untuk pemberontakan PKI Madiun. Yang kedua adalah pemberontakan di ITII. Latar belakangnya adalah adanya perjanjian Renville yang mempersempit wilayah Indonesia. Maka harus menarik pasukan keluar dari garis demarkasi Van Mook. Kemudian Nasution dan pasukan Siliwangi harus long march ke Jawa Tengah. Jadi pasca perjanjian Renville ini, karena tadi kayak yang tadi ya, wilayah Indonesia semakin sempit. Jadi yang dikuasai, yang diakui sebagai wilayah Indonesia itu hanya sebagian Jawa dan Madura. Jadi Jawa pun tidak semua. Nah, Jawa Barat ini, daerah Jawa Barat ini termasuk wilayahnya itu Belanda. Sehingga pasukan yang ada di Jawa Barat itu harus meninggalkan Jawa Barat, kayak pasukan Siliwanginya Nasution. Dia harus long march ke daerah Jawa Tengah. Nah, di sini ternyata Kartosuwiryo itu tidak mau meninggalkan daerah Jawa Barat gitu. Nah, Kartosuwiryo dia itu kan kayak pemimpinnya ini ya, pemimpinnya Hizbullah sama Sabilillah.
dia itu tetap memilih bertahan di daerah Jawa Barat dan tidak mau meninggalkan daerah Jawa Barat gitu. Nah, si Nasution dan pasukan Siliwangi yang mundur itu dianggap melepaskan daerah Jawa Barat begitu saja sehingga tidak mau gitu. Kenapa sih Nasution harus melepaskan Jawa Barat? Nah, berarti kan dia kalah seperti itu. Nah, kemudian setelah menetap di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 49, si Kartosuwiryo ini yang mendeklarasikan berdirinya NII atau Negara Islam Indonesia. Jadi negaranya ini negara yang berdasarkan haluan-haluan ajaran agama Islam, bahkan mendirikan seorang pemimpinnya juga namanya kan seorang amir gitu ya, gitu. Jadi mendirikan negara Islam Indonesia. Ya tentu saja ini nggak boleh karena kan masa ada negara di dalam negara kan tidak boleh. Kita kan Indonesia itu ya ada ini banyak agama, tidak hanya Islam aja seperti itu. Nah, ternyata kekuatan Kartosuwiryo ini ya, kenapa kok ini sangat apa dianggap pemberontak? Karena kan memang di sini ya, ternyata Kartosuwiryo ini juga kayak gerakannya itu juga gerakan separatis gitu ya. Jadi dia juga gerakannya kayak membakar rumah-rumah kayak gitu enggak yang tidak mau ikut ke NII juga dihancurkan seperti itu gerakannya. Jadi termasuk gerakan yang radikal juga seperti itu. Nah, kemudian selain di Jawa Barat ternyata di ITII atau yang ingin bergabung ke NII juga terdapat di daerah Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan Selatan. Kalau di daerah Jawa Tengah ini ada Amir Fattah yang memimpin di Jawa Tengah. Nah, Amir Fattah ini juga di Jawa Tengah juga kok kenapa mau ikut NII karena ini juga terdampak dari perjanjian Renville juga gitu. Sebab wilayah sekitar Jawa Tengah khususnya daerah Yogyakarta kan menjadi miliknya Belanda gitu kan. Nah, kemudian si Amir Fattah ini ingin diangkat sebagai salah satu panglimanya di NII, di DITII gitu, dijanji seperti itu. Nah, kemudian di Sulawesi Selatan itu ada Kahar Muzakar tokohnya, pemimpinnya Kahar Muzakar. Kalau di Kalimantan Selatan itu pemimpinnya adalah Ibnu Hajar. Nah, latar belakangnya juga hampir sama mereka berdua ya. Mereka berdua latar belakangnya hampir sama, kekecewaan karena diberhentikan dari jabatannya sebelumnya. Sehingga dia memilih bergabung ke NII, tidak ke negara Republik Indonesia. Kemudian di Aceh juga ada dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh ini juga kecewa karena statusnya Aceh yang diturunkan dari daerah istimewa diturunkan menjadi daerah di bawah daerah Sumatera gitu, tidak menjadi daerah istimewa kembali. Adapun penumpasan di ITII ini ada beberapa cara, yaitu dengan cara damai dan juga kekerasan fisik. Kalau dengan cara damai itu dengan perundingan gitu ya. Kalau kekerasan fisik dengan operasi militer. Nah, dengan cara damai ini cukup berhasil di Aceh. Daud Bereh diajak berunding, akhirnya dia mau berunding dan kembali lagi ke Republik Indonesia. Sedangkan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan harus menggunakan kekerasan fisik yaitu berupa operasi militer. Nah, salah satunya pada tanggal 1 April 1962 di daerah Jawa Barat itu dilancarkan operasi Baratayuda yang dipimpin oleh Ahana Sution dengan strategi pagar betis atau pasukan gabungan rakyat berantas tentara Indonesia. Nah, dengan strategi pagar betis ini ternyata Kartosuwiryo berhasil tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan dijatuhi hukuman mati. Di Jawa Tengah pun juga sama. Tapi namanya berbeda ya, namanya adalah Gerakan Benteng Nasional dan Operasi Merdeka Timur. Di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan juga sama dengan kekerasan fisik atau operasi militer oleh Tentara Nasional Indonesia. Gitu, akhirnya pemberontakan DITII berhasil ditumpaskan. Gitu.
Selanjutnya adalah pemberontakan G30 SPKI. Adapun latar belakangnya adalah ini ya. Jadi kayak masih dalam kelanjutan G30 PKI Madiun 48 tadi. Jadi PKI ternyata belum mati gitu. Dia menunggu momen yang tepat. Nah, momen yang tepat itu adalah ini, ketika Indonesia memasuki demokrasi liberal, maka muncullah ini ya, karena kan di demokrasi liberal ini diperbolehkan mendirikan partai-partai politik gitu, maka muncullah Partai Komunis Indonesia. Dia mulai muncul lagi. Nah, di sini ada DN Aidit sebagai tokoh di PKI gitu. Dan di awal-awal pembentukan